Box to Box Media Network. Hai, Cendres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya dapat penghasilan dari YouTube pertama saya. Oke, jadi di akhir tahun lalu di bulan Desember 2020 saya dapat transferan dari Google, dari AdSense, dari YouTube. Jadi kalau teman-teman nonton YouTube kan biasa ada iklan tuh. Nah, dari iklan tadi itu yang punya channel akan mendapatkan sekian dolar lah, beberapa persen dolar tergantung dari iklannya apa, seberapa lama penontonnya, apakah diklik atau enggak, dan lain-lainnya. Jadi yang punya channel akan mendapatkan income. Dan di YouTube saya itu dulu juga memang saya setting untuk bisa monetize atau dapat income dari sana. Jadi ketika orang buka channel YouTube saya, di awal pasti ada iklan gitu ya, dan di akhir juga biasanya akan ada iklan. Dan saya mulai YouTube saya itu dari tahun 2016 seingat saya. 2016 ketika saya awal-awal waktu melanjutkan S2 seingat saya. Dan saya mulai bikin konten. Jadi dulu di rumah saya punya perpustakaan mini. Saya syuting di depan lemari buku saya, dan setelah itu saya post di YouTube. Dan saya post selama beberapa bulan, namun karena mungkin saya merasa kok belum ada income yang signifikan ya, kok viewersnya segini-segini aja ya. Akhirnya saya memutuskan untuk yaudah deh, YouTube-nya nggak usah difokusin dulu, saya lebih fokus ke pekerjaan dan juga kuliah saya saat itu. Namun ternyata ketika saya tinggal, dan di tahun 2018 atau 2019 saya coba cek lagi, ternyata di tahun 2017 itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Saya rasa itu karena ada salah satu video yang mungkin cukup rame juga, yaitu tentang bagaimana cara mengubah takut menjadi berani ya. Saya membahas dari teknik psikologi, walaupun mungkin yang komen itu mungkin ada yang beberapa yang alay-alay gitu ya, tentang ya masih labil berkomentar tentang bagaimana cara mengubah takut jadi berani. Tapi yang saya maksud adalah dalam konteks dari karir, dari public speaking. Tapi mungkin ada alay-alay yang justru ngebahas dari saya mau berantem nih sama teman saya dan lain-lain. Tapi saya biarin aja, justru karena dengan ada komen-komen tadi akhirnya video saya direkomendasikan ke lebih banyak orang. Kalau nggak salah udah berapa ratus ribu viewers kayak gitu dari satu video aja waktu itu. Dan saya baru sadar tuh tahun 2018 atau 2019 kalau ternyata video itu cukup rame, dan ternyata saya juga udah cukup lumayan lah dapat income dari YouTube. Saya ngelihat AdSense saya, lumayan juga nih, ada berapa dolar gitu ya untuk saya. Tapi ternyata ketika saya mau cairin itu belum bisa, karena ada ambang batas atau threshold dari YouTube-nya, minimal berapa income-nya baru bisa dicairkan. Nah, akhirnya saya mulai bikin konten-konten lagi sampai akhirnya di tahun 2019 akhirnya saya berhasil mencairkan income saya dan mendapatkan penghasilan dari YouTube tadi. Nah, jadi itu pengalaman saya, dan beberapa hal yang mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah teman-teman bisa mulai, kalau misalnya teman-teman senang YouTube gitu ya, senang bikin video, edit video, saya rasa cocok untuk teman-teman yang untuk berkarir di YouTube, untuk mulai membuat YouTube dan mendapatkan income dari sana gitu. Nanti jadi teman-teman mulai bikin dulu sampai akhirnya nanti seingat saya minimal 1000 subscriber. Kalau udah 1000 subscriber, teman-teman udah bisa mulai monetize atau mulai pasang iklan dan lain-lainnya. Lalu setelah itu saran saya teman-teman bisa konsisten posting sampai akhirnya channel teman-teman bisa bertumbuh jauh lebih besar. Kadang-kadang ketika udah lewat seperti itu, dari saya agak sedikit dalam hati mungkin sedikit menyesal. Kenapa nggak waktu itu tetap difokusin, tetap konsisten sampai sekarang? Mungkin hasilnya akan jadi jauh lebih luar biasa. Jadi teman-teman bisa mulai bikin kontennya juga, mulai konsisten, dan kalau udah 1000 subscriber bisa mulai monetize. Nah, sebenarnya pemilihan platform untuk kita membuat konten itu ya tergantung dari kitanya. Kalau kita suka nulis, misalnya kita bisa bikin blog atau mungkin menggunakan Twitter gitu. Kalau misalnya gambar, kita bisa menggunakan Instagram, video singkat juga Instagram juga oke. Kalau kamu suka bikin video agak panjang, kamu bisa bikin YouTube.
ya. YouTube di sana kamu bisa monetize. Dan saat ini saya tertarik untuk membuat satu yang namanya podcast ya, seperti yang teman-teman dengar saat ini. Dan dengan kenapa saya senang podcast, karena di podcast ini kalau saya mau bikin konten nggak perlu kayak prepare-nya cukup banyak, harus dari penampilan, harus cuci muka dulu lah, benerin rambut, pakai kemeja dan lain-lain misalnya, terus setting kamera, terus ngedit video dan lain-lain. Itu cukup takes time buat saya. Jadi saya memilih di podcast ini karena cukup simpel. Saya hanya pakai mikrofon, terus saya ngomong ya, direkam menggunakan software Audacity. Lalu setelah itu tinggal ngedit aja, cut bagian yang dirasa kurang enak. Misalnya E-nya terlalu panjang atau misalnya diam terlalu panjang. Nah, tinggal ngangkat bagian itu. Jadi saat ini saya lebih memilih menggunakan podcast, dan dengan podcast ini juga teman-teman pendengar bisa menikmati konten kita secara pasif. Kalau misalnya buku kan kita harus baca, harus aktif fokus. Kalau YouTube harus nonton. Kalau podcast kamu bisa sambil kerja, kamu bisa sambil di perjalanan, kamu bisa sambil misalnya mengerjakan pekerjaan rumah, sambil beres-beres kamar, itu bisa dilakukan gitu dengan melalui podcast ini. Oke. Jadi, dan kalau podcast pun juga bisa, kamu bisa monetize ya. Mungkin saat ini belum bisa seperti YouTube yang ada iklan gitu ya, pasang iklan, tapi kamu bisa mulai melakukan satu yang namanya affiliate marketing. Kamu bisa mulai memasang satu produk dan kamu bisa mendapatkan komisi dari apa yang kamu promosikan. Ada salah satu program yang bisa kamu ikuti untuk bisa mulai monetize podcastmu, yaitu kamu bisa masuk di podmetrics.co ya, podmetrics.co. Kamu bisa masuk di sana, kamu bisa mulai lihat statistik podcastmu, kamu bisa mulai monetize podcastmu, dan kamu bisa daftar di sana kan, dan gunakan kode pengembangan diri. Oke, kamu bisa masuk podmetrics.co dan bisa dan gunakan kode pengembangan diri, dan kamu bisa udah mulai monetize podcastmu. Oke, dan untuk kamu yang advertiser atau pengiklan, yang dimana mungkin mau memasukkan produk, jasa atau brandmu ke dalam berbagai macam podcast, atau mungkin mau masuk di podcast self development ini, podcast pengembangan diri ini, kamu juga bisa masuk di advertiser.podmetrics.co. Oke, jadi kamu dengan podcast ini so far, karena belum ada seperti YouTube yang AdSense menggunakan iklan seperti itu, kamu bisa menggunakan affiliate marketing, atau kamu bisa juga mendapatkan sponsor dari pemasang iklan untuk di podcastmu. Oke, mungkin itu dulu sharing dari saya. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa juga DM saya di Instagram di @andreasbordes. Pertanyaan kamu akan saya jawab di podcast saya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Sukses selalu and keep healthy.